Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami, yaitunya tentang sistem temu kembali informasi. Saya Indria Martalini dan rekan saya Fani Badriah Hanum. Yang pertama itu sistem temu kembali informasi. Merupakan satu sistem yang menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan user dari kumpulan informasi secara otomatis. Prinsip kerja sistem temu kembali informasi: jika ada sebuah kumpulan dokumen dan seorang user yang memformulasikan sebuah pertanyaan, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sekumpulan dokumen yang relevan dan membuang dokumen yang tidak relevan. Yang berikutnya yaitu fungsi utama sistem temu kembali informasi. Yang pertama, mengidentifikasi sumber informasi yang relevan dengan minat masyarakat pengguna yang ditargetkan. Yang kedua, menganalisis isi sumber informasi. Yang ketiga, mempresentasikan isi sumber informasi dengan cara tertentu yang memungkinkan untuk dipertemukan dengan pertanyaan pengguna. Yang keempat, mempresentasikan pertanyaan user dengan cara tertentu yang memungkinkan untuk dipermudahkan sumber informasi yang terdapat dalam basis data. Yang kelima, mempertemukan pernyataan informasi dengan data yang tersimpan dalam basis data. Yang keenam, kembalikan informasi yang relevan. Yang ketujuh, menyempurnakan untuk kerja sistem berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh user. Yang berikutnya ada 5 komponen sistem temu kembali informasi, yaitu yang pertama pengguna atau user, yang kedua query, yang ketiga dokumen, yang keempat indeks dokumen, dan yang kelima pencocokan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fani Badriah Hanum. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dari penjelasan yang disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang perilaku pencarian informasi. Sebagai pencarian informasi, sebelum melakukan pencarian informasi, terlebih dahulu harus mengetahui kebutuhan informasi. Karena dengan memahami kebutuhan informasi, pencarian informasi mampu menentukan topik pencarian informasi. Setelah memahami topik kebutuhan informasinya, seseorang pencari informasi yang baik hendaknya melakukan pencarian informasi sesuai dengan proses-proses perilaku pencarian informasi agar dalam mengelola informasi dapat memperoleh informasi yang berkualitas dalam mendukung kebutuhannya. Memahami perilaku pencarian informasi penting dipahami oleh pemustaka maupun pustakawan. Kedua model di atas dapat dicoba untuk diterapkan dalam pencarian informasi karena secara sadar maupun tidak selalu melakukan perilaku seperti yang telah disebutkan di atas ketika sedang mencari informasi. Menurut Putu Laksman Pendit yang mengulas pandangan T.D. Wilson seperti yang dikutip Pawit M. Yusuf 2012, batasan perilaku informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku informasi, yang kedua perilaku penemuan informasi, yang ketiga perilaku pencarian informasi, dan yang keempat yaitu perilaku penggunaan informasi. Sedangkan menurut Ellis seperti yang dikutip Donald Olsef, terdapat beberapa karakteristik perilaku pencarian informasi. Yang pertama, starting, scanning, browsing, diverting, monitoring, extracting, previewing, dan ending. Mungkin itulah yang dapat kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.